Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Justisia Dinda Ardika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai standar pengelolaan pendidikan. Sebenarnya standar pengelolaan pendidikan itu apa sih? Jadi secara konseptual, standar pengelolaan pendidikan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, hingga nasional agar tercapai efektivitas dan akuntabilitas pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan itu merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan atau penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Secara normatif, standar ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Standar pengelolaan ini juga secara teknis diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Jika kita analisis secara kritis, standar pengelolaan bukan sekedar pedoman administratif, tetapi instrumen untuk memastikan bahwa setiap sekolah itu memiliki sistem manajemen yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada mutu. Adapun ruang lingkup standar pengelolaan itu memiliki beberapa aspek utama, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan program, yang mana sekolah ini diwajibkan menyusun visi dan misi, tujuan sekolah, rencana kerja jangka menengah atau disingkat dengan RKJM. Lalu yang terakhir itu ada rencana kerja tahunan atau disingkat dengan RKT. Secara kritis, perencanaan tidak boleh bersifat simbolik. Banyak sekolah itu memiliki dokumen, visi misi, tetapi tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang mana kita dapat mengartikan bahwasannya tantangan terbesar bukan pada penyusunan dokumen, melainkan pada konsistensi implementasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan ini mencakup pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, lalu pengelolaan keuangan. Nah, disinilah kualitas kepemimpinan kepala sekolah itu diuji, yang mana standar pengelolaan menuntut kepala sekolah tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran atau instructional leader. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi. Karena pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi diri sekolah, supervisi akademik, dan manajerial. Lalu yang terakhir itu ada akreditasi. Secara logis, pengawasan harus bersifat reflektif, bukan sekadar formalitas. Jika dievaluasi hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif, maka standar pengelolaan kehilangan maknanya sebagai alat peningkatan mutu. Lalu yang keempat itu ada kepemimpinan sekolah, yang mana standar pengelolaan menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, demokratif, transparan, dan akuntabel. Secara kritis, kegagalan implementasi standar pengelolaan seringkali bukan karena regulasinya yang lemah, tetapi karena kompetensi kepemimpinan yang belum optimal. Lalu ada yang kelima itu ada sistem informasi dan administrasi, yang mana sekolah wajib memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib, termasuk pengelolaan data peserta didik, guru, serta keuangan. Namun, secara analitis, beban administratif yang berlebihan dapat menggeser fokus dari pembelajaran ke birokrasi. Lalu selanjutnya ada tujuan standar pengelolaan. Beberapa tujuan standar pengelolaan yaitu menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong budaya mutu berkelanjutan, lalu mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional. Yang terakhir itu adalah analisis kritis, yang mana secara
teoritis, standar pengelolaan sudah komprehensif, namun dalam praktik, tantangan muncul pada ketimpangan kapasitas manajerial antar sekolah, budaya biokratis yang masih kuat, minimnya pelatihan kepemimpinan, lalu yang terakhir itu ada administrasi yang lebih dominan daripada substansi pembelajaran. Artinya, standar pengelolaan akan efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, budaya organisasi yang sehat, dan pengawasan yang objektif.